Bintang muda yang gagal di The Blues, kini diburu Bayern Munchen. Bayern Munchen tengah mengincar Tyler Dibling, bintang muda Southampton, untuk memperkuat skuad mereka musim panas ini. Namun, raksasa Jerman itu harus bersaing dengan Manchester City, Setan Merah, dan RB Leipzig, yang juga tertarik merekrut pemain berbakat ini. Musim ini, Dibling berhasil menembus tim utama Southampton dan menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dengan 4 gol musim ini, ia menunjukkan bakat luar biasa, terutama dalam kemampuan dribble dan kontrol bola. Di level internasional, Dibling telah bermain untuk timnas Inggris kelompok usia hingga U21 dan saat ini memperkuat tim U19. Jika bergabung dengan Bayern, Dibling akan menambah daftar pemain Inggris di klub tersebut, setelah Harry Kane dan Eric Dier lebih dulu merapat ke Allianz Arena. Namun, Manchester City memiliki ketertarikan kuat dan ingin mempertahankan Dibling di Inggris. Setan Merah dan RB Leipzig juga mengawasi situasi dengan serius. Dengan Southampton hampir pasti terdegradasi dari Premier League, terpaut 17 poin dari zona aman dengan 9 pertandingan tersisa, Dibling kemungkinan besar akan mencari klub baru di musim panas. Keputusan untuk membawa kembali Dibling ke Southampton sempat menuai perdebatan. Namun, Akademi Southampton percaya pada prinsip terbaik bermain dengan yang terbaik, sehingga Dibling kembali disambut dengan baik oleh rekan-rekannya, seperti Sam Amo Ameyau dan Jayden Megoma. Meski awalnya butuh waktu untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri, Dibling berhasil bangkit. Ia kembali bermain di U18 dan akhirnya menandatangani kontrak profesional pada Februari tahun 2023, yang mengikatnya hingga 2025. Pada April tahun 2023, Dibling membantu Southampton B meraih gelar Premier League 2 Division 2. Kemudian, pada Agustus tahun 2023, ia akhirnya melakukan debut seniornya di Carabao Cup melawan Gillingham, meski hanya bermain selama 5 menit. Kini, dengan Southampton hampir pasti terdegradasi dari Premier League, banyak klub besar seperti Bayern Munich, Manchester City, Setan Merah, dan RB Leipzig tertarik merekrutnya. Pemilik The Blues bisa pecah kongsi gara-gara stadion. Pemilik si biru, Todd Boehly dan Vedat Ehbali, bisa saja pecah kongsi dalam waktu dekat. Ini gara-gara perbedaan rencana soal stadion Chelsea. Sejak berdiri pada 1905, si biru memang menempati Stamford Bridge. Namun, stadion berkapasitas 40.173 tempat duduk itu dinilai sudah usang dan terlalu kecil untuk klub sekelas The Blues. Oleh karenanya, pemilik klub tengah membuat rencana untuk menambah kapasitas stadion, yang berarti bisa memperbesar pemasukan klub dari tiket pertandingan. Ada dua opsi untuk The Blues, yakni pertama merenovasi Stamford Bridge dan yang kedua adalah membangun stadion baru di lokasi berbeda. Keduanya sama-sama punya kendala besar terkait ketersediaan lahan. Jika harus memperbesar kapasitas Stamford Bridge, maka The Blues akan menggusur perumahan di sekitar stadion. Sementara, untuk opsi kedua pun tidak berbeda jauh masalah, sekalipun akan membangun di daerah Earls Court. Sampai saat ini Boehly dan Ehbali rupanya belum sepaham soal rencana renovasi stadion. Bisa saja keduanya pecah kongsi apabila tidak ditemukan titik temu. Kami harus berpikir jangka panjang tentang apa yang ingin kami capai. Kami memiliki peluang besar untuk mengembangkan stadion dan itu harus kami pikirkan secara matang, ujar Boehly kepada Bloomberg. Saya rasa itulah titik di mana kami bisa sejalan atau memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing, lanjutnya. Boehly saat ini cuma menguasai 12,8% saham si biru, sementara Ehbali melalui perusahaan Clearlake Capital menguasai mayoritas 61,6% saham. Terkait status quo saat ini tidak ada masalah. Kami belajar satu sama lain dan bisa mencari jalan keluar bersama. Dan asal Anda tahu saja, saya rasa kami punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Dario Esugo, mengapa The Blues keluarkan 18 pound juta untuk gelandang pekerja keras Sporting CP yang lampaui Luis Figo? Bintang Portugal ini menyusul Giovanni Quenda yang telah mengamankan masa depan di The Blues dan disiapkan untuk peran kunci di bawah Enzo Maresca.
Todd Boehly dan Clear Lake Capital kembali beraksi. Pemilik ambisius The Blues telah menggelontorkan lebih dari 1 miliar pound untuk memperkuat skuad tim utama sejak kedatangan mereka pada 2022. Departemen Pencari Bakat bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi dan merekrut calon bintang masa depan dari seluruh dunia. Keberhasilan nyata belum terwujud, tetapi The Blues tak kesulitan meyakinkan pemain muda berbakat untuk bergabung dalam proyek jangka panjang mereka dengan kontrak berbasis insentif yang menawarkan jaminan lebih baik dibandingkan rival. Giovanni Coenda dan Dario Esugo adalah duet terbaru yang menerima tantangan ini, setelah membangun nama di Sporting CP. Si Biru berhasil merekrut duo Portugal itu dengan biaya total 62 juta pound setelah mencapai kesepakatan dengan Sporting. Esugo akan pindah ke Stamford Bridge pada musim panas, diikuti Coenda pada akhir musim 2025-2026. Namun, salah satu dari mereka mencuri perhatian lebih besar. Coenda menembus tim senior Sporting di bawah pelatih setan merah saat ini, Ruben Amorim, dan dengan cepat menjadi pemain kunci di usia 17 tahun. Bahkan dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo, sayap muda berbakat ini sudah dipanggil ke skuad Portugal, yang menjelaskan mengapa ia menyumbang 42 juta pound dari total pengeluaran The Blues. Sebaliknya, Esugo yang berusia 20 tahun meninggalkan Sporting dengan hanya 25 penampilan dalam 4 tahun terakhir. Ia seperti pelengkap dalam kesepakatan ganda ini, tetapi bukan berarti ia tak akan jadi aset besar bagi The Blues. Bahkan, Esugo bisa menjadi salah satu pembelian murah abad ini dengan 18 juta pound atau sekitar 23 juta dolar. Esugo lahir di Odivelas, Lisbon, pada Maret tahun 2005, dan memulai langkah pertamanya di dunia sepak bola bersama klub lokal UDR Santa Maria. Sporting melihat potensinya saat ia berusia 9 tahun dan merekrutnya ke akademi terkenal Alcochete. Meski persaingan ketat, Esugo naik level dengan cepat dan menarik perhatian Amorim, yang berani mempercepat perkembangannya sebelum ia bermain untuk tim U23 Sporting. Pada tanggal 20 Maret tahun 2021, Esugo turun dari bangku cadangan dalam kemenangan 1-0 atas Vitória de Guimarães, melampaui Luis Figo sebagai debutan termuda Sporting pada usia 16 tahun dan 6 hari. Pencapaian itu sangat berkesan bagi Esugo, yang menangis terseduh saat peluit akhir berbunyi dan dihibur rekan-rekannya. Ini perasaan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang selalu saya impikan. Saya harus berterima kasih kepada semua orang, katanya kepada wartawan. Ini baru permulaan. Saya akan terus bekerja dan membantu klub mencapai tujuannya. Bermain di level senior itu berbeda. Dukungan mereka membuat saya lebih rileks. Esugo tak lagi bermain untuk tim utama pada 2020, 2021, dan peluangnya minim di musim berikutnya. Namun, ia menjadi pemain Portugal termuda yang tampil di Liga Champions saat masuk melawan Ajax di fase grup, dan kembali melampaui Vigo dengan debut sebagai starter dalam kemenangan 2-0 atas Arouca pada Maret tahun 2022. Terobosan besar terjadi di panggung internasional saat Esugo masuk skuad Portugal untuk Euro U17 pada musim panas itu. Ia selalu bermain saat Selecao melaju ke semifinal, meski akhirnya kalah dari Prancis lewat adu penalti. Itu momen memilukan bagi Esugo, tetapi Portugal tak akan sampai adu penalti tanpa kontribusinya. Ia membawa timnya unggul 2-1 di waktu normal dengan gol spektakuler dari jarak 40 yard, melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Esugo bukan pencetak gol ulung, tetapi fans The Blues pasti senang tahu ia punya kemampuan itu. Amorim terkesan, dan dalam 2 musim berikutnya, Esugo lebih sering tampil di tim senior Sporting. Namun, hingga pertengahan musim 2023-2024, Esugo belum jadi starter tetap di bawah Amorim. Sporting memutuskan peminjaman adalah langkah terbaik untuk perkembangannya. Ia bergabung dengan Chaves, tim yang terancam degradasi, dalam kesepakatan 6 bulan. Memberinya kesempatan bermain reguler. Esugo tampil mengesankan dalam 14 laga untuk Chaves, tetapi klub itu tetap terdegradasi ke Divisi 2 dan tak mampu mempertahankannya. Hadiah hiburan menanti saat ia kembali ke Sporting, medali juara Primeira Liga setelah kesuksesan kedua Amorim. Sayangnya, tak ada tempat untuknya di Sporting dalam upaya mempertahankan gelar. Ia dipinjamkan lagi, kali ini ke Las Palmas di La Liga, menukar kenyamanan tanah air dengan tantangan baru di luar negeri. Saya punya prospek bagus. Ini fase baru, jauh dari rumah, semuanya berbeda, kata Esugo saat perkenalannya. Saya tahu ini baik untuk perkembangan saya akan meraih hal besar di sini. Liga Portugal bagus, tapi di sini lebih baik untuk saya. Ini akan meningkatkan kemampuan terbaik saya. Prediksi itu sebagian besar terbukti.
Menurut The Athletic, hanya 5 gelandang dengan lebih dari 900 menit di La Liga musim ini yang melampaui rata-rata 1,9 intersepsi per laga milik Esugo, dan kemampuan teknisnya bersinar. Namun, kelemahannya juga terlihat. Ia 2 kali diusir keluar lapangan bersama Las Palmas, termasuk saat imbang 1-1 melawan Osasuna pada Januari. Setelah 2 pelanggaran yang berujung kartu kuning, ia seharusnya diskor 1 laga, tetapi jadi 3 karena menyindir wasit saat meninggalkan lapangan. Esugo juga terancam degradasi kedua berturut-turut, dengan Las Palmas di posisi 19 La Liga, tertinggal 3 poin dari zona aman dengan 11 laga tersisa. Secara keseluruhan, kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Ia masih talenta mentah, tetapi perlahan menjadi pemain serba bisa. Itulah mengapa The Blues mengambil risiko terukur.